Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan ngobrolin sesuatu yang saya yakin kita semua pernah alami, yaitu kenapa sih kok rasanya susah banget ya nemuin kata yang pas buat ngejelasin apa yang ada di pikiran kita? Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Di kepala tuh idenya udah jelas banget, udah jernih. Tapi pas mau diomongin, aduh, kata-katanya kok kayak nggak nyampe gitu. Rasanya ada yang kurang, nggak pas, nggak bisa ngegambarin persis apa yang kita maksud. Nah, ternyata itu bukan salah Anda loh. Bukan karena kosakata Anda kurang banyak. Menurut sebuah teks filsafat klasik, ini tuh ternyata sebuah kemustahilan matematis. Betul, Anda nggak salah dengar. Secara logika, hal itu emang nggak mungkin. Gimana ceritanya? Yuk, kita bedah buktinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Inti masalahnya ada di sini, di konsep ketidakterhinggaan. Ini adalah fondasi dari seluruh argumen ini. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada makna dan ide. Jumlahnya itu tak terbatas, infinite. Di sisi lain ada kata dan label alat kita buat ngomongin ide-ide itu. Jumlahnya terbatas. Kenapa? Karena kata-kata cuma dibentuk dari sekumpulan alfabet yang jumlahnya juga terbatas. Nah, disinilah letak masalahnya. Sekarang, biar kita semua sepaham, apa sih yang dimaksud makna di sini? Ini bukan cuma definisi di kamus ya. Dalam konteks ini, makna itu adalah ya, apapun yang bisa kita pikirin. Benda-benda di sekitar kita, konsep abstrak kayak keadilan atau cinta, bahkan setiap angka. Bayangin deh, angka itu kan gak ada habisnya. 1, 2, 100, 1 miliar, terus aja. Nah, setiap angka itu adalah satu makna. Jadi kebayangkan kenapa jumlah makna itu dianggap tak terbatas. Oke, jadi begini alur logikanya. Sederhana tapi kuat banget. Pertama, kita sepakat ya, makna itu jumlahnya tak terbatas. Kedua, alat kita buat bikin kata, yaitu huruf, jumlahnya terbatas. Ketiga, nah ini kuncinya, segala sesuatu yang dibikin dari bahan-bahan yang terbatas, hasilnya juga pasti terbatas. Jadi, kesimpulannya apa? Ya jelas, secara logis, nggak mungkin kita bisa bikin satu kata unik untuk setiap makna unik yang ada. Pasti ada makna yang nggak kebagian kata. Stok kata kita itu pasti habis. Nah, kalau kita udah tahu bahwa kata-kata kita itu terbatas dan nggak bisa melabeli semuanya, ini jadi bikin kita mikir lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya kata-kata yang kita ucapkan itu ngelabelin apa sih? Apakah benda di dunia nyata atau sesuatu yang lain? Ini nih pertanyaan besarnya. Kalau sebuah kata nggak langsung menunjuk ke benda di dunia nyata, lalu kata itu menunjuk kemana? Jawabannya ada di contoh sederhana berikut ini. Oke, coba bayangin skenario ini. Anda lagi jalan-jalan, terus dari jauh Anda lihat ada bentuk aneh, buram gitu. Anda belum tahu itu apaan. Nah, di dalam kepala Anda, otak Anda langsung bekerja. Berdasarkan informasi yang seadanya itu, pikiran Anda mulai membentuk sebuah konsep, sebuah dugaan. Kayaknya itu hewan deh. Lalu Anda pun ngomong, mungkin ke teman Anda, lihat deh, ada hewan tuh. Nah, perhatiin deh, kata hewan yang Anda pakai barusan, itu sebenarnya melabeli apa? Bukan benda di kejauhan itu, tapi melabeli pikiran atau keyakinan Anda tentang benda itu. Tapi pas Anda jalan lebih dekat, loh ternyata salah, itu cuma semak-semak. Apa yang terjadi? Realitas ternyata beda dari pikiran Anda. Otomatis keyakinan Anda berubah dan kata yang Anda gunakan juga berubah. Anda nggak akan bilang itu hewan lagi kan? Nah, ini dia kesimpulan intinya. Kata mengikuti pikiran, bukan bendanya. Ini poin yang penting banget. Jadi bahasa itu sebenarnya cerminan langsung dari apa yang ada di kepala kita. Kata-kata itu label untuk pikiran kita, bukan label untuk realitas itu sendiri. Ini mengubah cara kita memandang bahasa loh. Oke, ini jadi bikin bingung kan? Kalau kata-kata itu cuma ngelabelin pikiran kita yang subjektif, gimana caranya kita bisa ngobrol dan saling ngerti satu sama lain? Kenapa komunikasi nggak jadi kacau balau? Nah, solusinya ternyata sederhana, kesepakatan bersama. Bahasa itu bisa jalan karena kita semua sebagai masyarakat punya semacam perjanjian nggak tertulis. Kita sepakat kalau kata-kata tertentu punya makna umum yang sama-sama kita pahami. Contohnya bagus banget nih, kata bergerak. Buat kita sehari-hari, artinya ya simple aja, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Gampang, semua orang ngerti. Tapi coba tanya ke seorang filsuf ahli, artinya bisa jadi rumit dan teknis banget. Nah, menurut Anda pas kita ngobrol biasa, makna mana yang otomatis kita pakai? Ya pasti yang pertama kan, yang sederhana dan dipahami semua orang. Kenapa bisa begitu?
Ada 3 alasan utamanya. Pertama, soal kegunaan. Kita kan lebih sering ngomongin hal-hal praktis sehari-hari. Kedua, aksesibilitas. Bahasa itu harus bisa dipakai semua orang, bukan cuma kaum elit atau para ahli. Dan ketiga, ini jadi aturan dasarnya. Kalau nggak ada konteks khusus, kita otomatis akan mengasumsikan makna yang paling umum dan paling gampang dimengerti. Nah, dari semua yang udah kita bahas, kita bisa sampai pada satu kesimpulan besar. Sebuah metafora yang keren banget buat ngegambarin apa itu bahasa. Jadi, penting untuk diingat, bahasa itu bukan foto realitas yang 100% akurat. Kalau kita berharap bahasa bisa menangkap dunia nyata secara sempurna, 1:1, ya kita pasti bakal kecewa. Bukan itu tujuannya. Bahasa itu lebih mirip sebuah peta. Peta pikiran kita bersama. Peta kan nggak sama persis dengan wilayah aslinya kan? Peta itu penyederhanaan. Tapi peta itu luar biasa berguna buat bantu kita navigasi. Begitu juga bahasa. Dia mungkin nggak sempurna, tapi peta bersama inilah yang bikin kita bisa jalan bareng dan nggak tersesat di dunia ide masing-masing. Jadi, apa aja 3 poin penting yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Pertama, secara matematis, mustahil punya kata untuk semua hal. Jadi, santai aja kalau kadang susah nemu kata. Kedua, kata-kata kita itu lebih dulu melabeli pikiran kita baru realitas. Dan ketiga, kita bisa saling ngerti karena kita semua sepakat pakai peta makna yang sama. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau bahasa itu adalah peta kita, lalu bagaimana dengan bagian-bagian dari pengalaman dan realitas kita yang belum ada di peta itu? Sesuatu yang kita rasakan, tapi belum bisa kita namai. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini.